sebentar gitu. Saya datang ke sini karena kemarin banyak tamu ke rumah Bayun ke rumah, kita juga nggak begitu mengerti apa sih persoalannya. Nanya ke Pak Kasede di sini persoalannya begini. Ya monggo, karena bagi prinsip bagi Manbaulun itu tidak ada bekas murid, Pak. Tidak ada bekas santri, tidak ada bekas guru. Oh, guru ya selamanya jadi guru, santri ya selamanya jadi santri saya, murid ya jadi murid saya. Prinsip itu kita pegang. Jadi kalau ada yang nanya, tetapi memang selama 2 tahun ini Pak Sabil itu sudah tidak mengajar di SMK Ponpes Manbaulun. Itu aja sebagai sementara persoalan persoalan dapodik macam-macam. Dapodik juga dan yang memasukkan dan mengeluarkan juga bukan pihak sekolah, Pak. Pihak sekolah mengeluarkan juga kalau dinas provinsinya tidak mengeluarkan tidak bisa juga. Dan pihak sekolah tidak bisa menerbitkan dapodik juga. Dapodik itu kan persoalan dengan dinas, begitu Pak. Soalnya nggak begitu. Betul. Jadi kita nggak punya hak untuk mengeluarkan dan untuk ini. Cuman memang kemarin mungkin ada kepanikan barangkali gitu ya, karena kalau sekolah itu kan kalau datang teman-teman ini kan kayak gimana gitu, apalagi nggak sendirian gitu kan. Ini gimana itu? Ya udah, semua juga insya Allah kan yang terbaik. Yang penting bahwa hati kita ikhlas semua, bahwa hati kita sebagai guru tetap jadi guru. Saya kira itu aja. Monggo itu gimana aja kan yang terbaik untuk Kang Sabil sebagai guru, dan mohon semuanya dihormati. Guru itu pekerjaan yang begitu mulia ya. Kadang-kadang kalau saya bercerita tentang guru itu bukan bawa masalah dari kantor ke rumah, Pak, dari masalah rumah ke kantor gitu. Pak, punten. Nanti aja Pak, nanti saya jawab nanti mungkin yang saya kembalikan dulu. Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas keterangannya ya, bahwa apa yang disampaikan beliau benar, bahwa yang bersangkutan tetap menjadi guru secara dapodik di SMK Manbaulun. Secara data dapodik. Silakan dari SMK Telkom. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambar, semua rekan-rekan wartawan. Mohon izin, saya Eli Suswati dari Yayasan Miftahul Ulum, pengelola SMP, SMA, SMK Telkom Sukabumi Cirebon. Dengan hal ini terkait dengan guru kami Pak Sabil. Memang beliau ngajar di SMK Telkom hanya 1 hari 1 minggu, jadi beliau ngajar 6 jam. Beliau datang seminggu sekali di hari Selasa ya, di hari Selasa. Dan sebenarnya bukan pemecatan Pak Ambar, mohon izin. Kami mengeluarkan kebijakan yayasan itu pasti adanya tuntutan tersebut. Tapi kami membuka seluas-luasnya kepada Pak Sabil, yang dimana jika ingin bergabung lagi mengajar di kami itu tidak masalah selama beliau bisa mengikuti aturan yayasan seperti itu. Jadi tidak ada benar-benar saklek tidak boleh ngajar lagi, tidak ada statement seperti itu. Hanya kebetulan saja mungkin kami di sini, di belakang kami itu ada orang tua, ada siswa, ada semuanya yang mendukung kami di sini. Itu kan berhubungan dengan layanan pendidikan ya Pak Ambar. Seperti itu. Ya, tetap kami juga mengikuti aturan yayasan dan itu merupakan kode etik yang berlaku di yayasan kami. Jadi kami intinya membuka seluas-luasnya kepada Pak Sabil. Jika ingin bergabung bersama kami lagi, mengajar di kami lagi di SMK Telkom, di Yayasan Miftahul Ulum, Miftahul Ulum, kemudian sepanjang beliau bisa mengikuti aturan yayasan seperti itu. Dan kami berterima kasih kepada orang tua semua yang telah mendukung
hal ini. Kemudian terkait dengan Bapak Gubernur juga kami terima kasih mungkin sebagai orang tua juga telah mengingatkan kami sebagai pengelola sekolah, telah diingatkan oleh Bapak Gubernur supaya lebih baik lagi dalam mengelola lembaga pendidikan. Terakhir mungkin saya terima kasih juga kepada rekan-rekan guru semua yang telah mengemban amanah dan kode etik yang baik, dan para wartawan yang telah mendukung kami semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yayasan Wiftaul Ulum ya. Jadi pada prinsipnya yang kemarin menjadi viral bahwa ada arahan, tidak ada sama sekali. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan arahan, apalagi juga sekolah tidak punya niatan untuk menzolimi siapapun. Karena prinsip kami tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa kami masih membutuhkan guru. Apapun itu, mau PNS, mau non PNS, itu yang kami lindungi. Sehingga tugas kami di KCD, tugas pihak yayasan juga sama-sama ingin mensejahterakan guru sebenarnya. Tetapi kami juga mengingatkan kembali kepada rekan-rekan guru melalui teman-teman media bahwa guru itu kan role model bagi anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita memiliki karakter yang baik kalau role model yang ada di hadapannya kurang baik. Barangkali itu pesan yang bisa saya sampaikan, bukan karena kaitannya dengan ini, bukan, tapi ke seluruh teman-teman guru yang ada, bahwa mari kita didik anak-anak kita agar berkarakter dengan baik, tetapi mulai dari mana? Dari diri kita sendiri, dari guru-guru itu sendiri, agar apa yang diharapkan sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Jabar juara lahir batin itu bisa kita raih melalui sektor pendidikan. Barangkali itu sampai hari ini tidak ada. Saya menjamin 1000%. Pak Gubernur mungkin tidak pernah tahu juga nomor saya. Pak Kadis juga tadi malam tidak menyampaikan itu. Dan kemarin di hari Selasa juga Ambar, Punten itu ada kejadian A, B, C. Sesuai dengan kewenangan kami coba kontak sekolah untuk ini ada kejadian ini, mohon diingat. Jadi hanya sekedar mengingatkan, karena kebebasan berbicara memang hak konstitusional ya, Pak Kiai dan teman-teman. Itu barangkali ada yang lain. Bisa ditegaskan tadi Pak bahwa tidak ada 1000%. Tidak ada arahan dari gubernur, dari kepala dinas pendidikan, dari cabang dinas, dari yayasan terkait dengan apa yang ada di media hari ini, terkait isu-isu pemecatan, kemudian dikeluarkan dari Dapodik, tidak ada. Pak izin. Siap. Tadi kan kalau Ibu tadi dari Yayasan Miftahul Ulum ya menyatakan bahwasanya pihak sekolah masih membuka ruang untuk Pak Sabil. Berarti kan artinya saya tadi mau nanya soal pemecatan itu. Mungkin teman-teman yang lain juga ngeliat surat. Apakah suratnya dicabut atau diralat atau dibatalkan? Sebelum nyampe situ, saya mau tahu apa sih alasan keluarnya surat itu gitu, yang menjadi pertimbangan pihak sekolah. Tadi kan ada runutan yang disampaikan, apakah ada SP1, SP2, kemudian apa persoalan sampai ada SP1 dan SP2 ya, itu? Baik. Bisa dijelaskan? Mungkin setiap guru itu pasti ada rapotnya ya, dari mulai beliau masuk sampai dengan sekarang. Nanti mungkin yang lebih jelasnya dengan kepala wakil dari sekolah dengan Pak Cahaya ya, Pak Cahaya bisa dijelaskan Pak untuk dari awal. Ini silakan nanti ya, maksudnya ini kan biar runut Bu ya. Karena saya nggak mungkin tiba-tiba dipecat kan dari sekolah ya Pak. Ya, karena katanya ada faktor X dan seterusnya. Betul. Tidak semena-mena langsung di tidak ada jalan, ada ininya. Pak izin Pak, bisa dijelaskan Pak tadi terkait kronologi sampai timbulnya surat pemecatan Pak, misalnya SP1 dan seterusnya. Iya, tadi pagi saya sudah berbicara di beberapa media juga. Perkenalkan, saya Diadi, Siswaka Kurikulum dan SDM SMK Telkom Sekarang Komunik Cirebon. Jadi pada dasarnya tidak ada sifat yang tiba-tiba. Jadi semuanya merupakan rangkaian, dan kebetulan kalau secara tertulis ini adalah surat yang ketiga untuk Pak Sabil. Surat pertama di bulan September 2021,
itu juga ada di bawah SP1 oleh- maksudnya itu. Ya, SP1. Intinya masih seputar etika, yaitu mengeluarkan kata-kata kasar kepada peserta didik. Oke. Dan kebetulan orang tuanya tidak terima. Oke. Sehingga yayasan dalam hal ini kita melaporkan ke yayasan karena yang mengeluarkan SP itu yayasan, bukan sekolah. Kita laporkan ke yayasan dan yayasan mengeluarkan SP1 itu bulan September 2021. Oke. Jadi 2 tahun yang lalu. Oke, terus. 1 bulan kemudian, Oktober 2021 ada kejadian lagi, yaitu masih masalah etika, yaitu yang bersangkutan merokok di ruang guru. Dan kita ada aturan internal memang, Tidak jadi boleh. guru itu Dilarang. tidak boleh merokok. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya bukan merokoknya, yaitu kita ada CCTV yang memang untuk mengontrol ruang-ruang tersebut, dan dengan sengaja, dan itu diakui ya, mematikan CCTV itu untuk menghapus atau menghilangkan bahwa dia sedang merokok. Itu ada pernyataannya yang bersangkutan, dan ini sudah kita bawa. Dan secara lisan, menurut catatan saya, karena saya juga mensupervisi yang bersangkutan, ada beberapa informasi memang ketika di kelas lebih kepada kalimat sebenarnya atau ucapan-ucapan yang kurang pantas diucapkan sebagai seorang guru atau pendidik. Jadi udah biasa Berarti sebetulnya kasar ya. ya, Pak? Kenapa? Berarti kasar ya, artinya. Ucapan-ucapan. Ucapan-ucapan di Yang kelas tidak pantas gitu ya? Ya, yang kurang pantas diucapkan sebagai guru atau pendidik. Dan itu adalah hasil supervisi termasuk pembinaan. Jadi betul memang kita sudah membina yang bersangkutan. Untuk lisannya itu kita dari tahun 2021 awalnya itu sampai yang terakhir kemarin ada informasi juga dari siswa dan orang tua. Kalau di kita di swasta itu kan layanannya harus maksimal mungkin, ya masukannya itu sering tidak hadir di kelas. Sering tidak hadir. Sehingga kita bina dan kita kasih, kalau ini lisan ya, bukan tertulis, SP-nya cuma 2 lisan. itu. Sampai pada akhirnya kita di peraturan yayasan memang ada bahwa kalau mendapatkan peringatan sampai 3 kali itu otomatis memang mengundurkan diri. Jadi terlepas dari ada kejadian kemarin, itu sebenarnya faktor waktunya yang bersamaan. Tapi memang yang menjadi salah satu faktornya mungkin peristiwa yang Pak Gubernur itu. Karena itu yang ketiga secara Iya, tertulis maksudnya gitu salah ya. satu Iya, faktor ya. Salah satu faktornya. Tadi apa? Banyak faktor yang lain, yang udah gitu. menumpuk Iya, lah ya. yang sudah menumpuk. Dan kemarin jadi finalnya gitu. Finalnya ya. Oke. Yang Seperti soal itu. dengan Pak Gubernur Iya, yang betul SP3 itu. Surat penghentian kerjasama. dan kaitannya sama komentar Gubernur itu, Pak. Kalau di situ kita alasannya 3 tadi yang disampaikan oleh Bu Elis, Lebih ke tidak ada sama sekali kata-kata yang menunjukkan bahwa gara-gara dia memposting atau menjawab kalimat yang tidak sopan itu. Tapi itu memang sebagai surat yang ketiga kita kepada yang bersangkutan. Pak, berarti alasan sekolah mengeluarkan SP3 itu bukan karena komentar dia ke Gubernur. Gubernur. Iya, Karena memang sekolah punya catatan gitu punya ya. catatan. Bahwa dia sudah peringatan yang pertama dan kedua. Mohon maaf Pak, Bapak udah memastikan nggak ada kaitannya dengan Gubernur. Tidak ada, Sama cuma sekali faktor ya? kebetulannya saja gitu. Momennya pas. Momentumnya Pak. Itu surat dikeluarkan 2 jam setelah postingan, Pak. 2 jam, jam 12 dikeluarin. Jam 10 dia posting. Kenapa surat itu mesti 2 jam setelah komentar itu? Ya, karena kan kita langsung mengadakan rapat dengan yayasan, Pak. Saya sendiri kurang paham dengan bahasa itu. Saya pikir itu hal yang biasa. Tapi ternyata setelah dikasih masukan, kok ini kasar banget. Akhirnya saya mengumpulkan semua staf guru dan mengundang yayasan dengan kejadian ini bagaimana. Dan ternyata dari pihak SDM itu sudah ada SP-SP sebelumnya seperti itu. Pak, Kaitan dengan RK ya, Pak ya? Kejadian Etika, dengan soal etika. Iya, Pak, soal etika. nyambung tadi yang Ibu sampaikan, ini kan sudah ada catatan 1, 2, 3 Rentetan. rentetan. Artinya tanpa kejadian RK pun Betul. dia Iya, sudah betul, dibuktikan betul. ada tanda kutip. Tetapi kenapa pihak yayasan ini kan paradoks ya, sudah jelas track recordnya anggaplah dalam tanda kutip kurang Iya. bagus, tapi sekarang membuka pintu lagi untuk menerima. Kenapa itu, Pak? Ya mungkin Apa yang jadi pertimbangan? Apa yang jadi pertimbangan? Apa karena desakan publik seolah-olah, mohon maaf, pihak yayasan pengurus SMK juga tidak ingin namanya, mohon maaf, Iya. tercoreng. Oke. Ini kan sudah jelas nih Bu, track Atau recordnya. biar Pak Gubernurnya Atau Pak RK-nya biar enak gitu kan. Kan udah jelas track recordnya nggak bagus, kok diterima lagi. Izin meluruskan ya. Siap.
Karena ini ada paradoks juga nih. Hanya setiap orang bisa berubah. Setiap orang tidak harus kita justifikasi bahwa yang salah, yang tidak benar itu selamanya tidak benar. Tapi masalahnya udah 3 kali surat loh Pak. Iya, 3 kali surat sama dengan siswa. Siswa juga kalau kita panggil 4 kali tapi masih berubah, insya Allah berubah. Artinya gini, siapapun yang ingin mengabdi menjadi guru di yayasan manapun, kami di cabang dinas dan yayasan barangkali membuka pintu lebar-lebar. Jadi tidak ada niatan kami terkait dengan kejadian ini ya. Nggak ada siapapun. Saya ambil contoh lah. Ada guru di SMK negeri yang oleh beberapa orang minta diberhentikan. Nah, oleh sekolah negeri diberhentikan sebentar, kemudian ada perubahannya, kami balik lagi. Bahkan saya berikan kontrak baru. Nah, intinya yang salah belum tentu selamanya salah. Dan kewajiban sekolah adalah membina siapapun, baik siswa, guru, TU misalnya. Nah, kami di cabang dinas membina kepala sekolah juga, membina guru dan siswa. Barangkali itu. Jadi tidak ada kaitannya. Yang soal UGM saat ini tidak ada istilah blacklist ya? Tidak ada. Boleh jadi mengawasikan. Sama Pak, apa difungsikan lagi nggak Pak nanti? Yang Jadi mana? dulu lagi nggak Pak? Iya. Atau tertutup sama sekali? Masih terbuka. Difungsikan lagi nggak? Difungsikan silakan, tetapi tadi klausul mengikuti aturan yayasan, mangga itu kewenangan yayasan. Karena yayasan dengan Pak Gubernur kan sama-sama penyelenggara pendidikan. Nggak, maksudnya gini Pak Kepala, mohon izin. Ini kan jangan sampai kemudian jadi presiden buruk Ya. ketika ada oknum guru di sekolah lain yang anggaplah itu di sana sudah SP3 dipecat bisa baik Masuk lagi. lagi, gitu. Nah maksudnya ini kan jangan sampai terjadi Ya. di dunia pendidikan. Sudah SP3 kemudian ya yayasan membuka pintu Pak, lagi. terkait data Dapodik, Gimana? Pak. Ya. Tadi kan Dapodik kan belum sempat dikeluarkan. Mungkin boleh bisa tunjukkan suatu bukti yang bahwasannya Dapodik itu belum dikeluarkan. Karena saya masih mendapatkan bukti bahwa Dapodik Muhammad Sabit. Ya, nih saya kirim ya. Ya, Nah, di boleh. sini ada tulisannya per 14 bulan Iya. juga itu dimutasi. Nah, Ya. kalau misalkan kemarin itu tidak dimutasi, tapi di bukti itu dimutasi, artinya dia emang benar-benar dimutasi. Ya, ada. Nih saya kirim ke siapa Apakah nih? data yang Ya, boleh, dimutasi boleh. sudah dibalikan Pak lagi? Fadli ada di Pak Fadli ada saya kirim. Belum. Oh, belum. Kirim aja. Ya, atau dibalikin lagi, Pak. Berarti artinya sempat dicabut, Pak. Kalau dari situ, Pak, dari data Dapodik, Pak. Kesalahan operator aja itu. Masa kesalahan operator? Enggak, maksudnya gini. Enggak, dicabut oleh sekolah, tapi Ya. belum di-approve Oh. oleh provinsi. Belum dapat persetujuan gitu ya? Belum di ACC. Statusnya memang mutasi Pak, itu Pak. Artinya, Statusnya memang mutasi Pak. Oh, saya nggak tahu. Yang jelas yang ada data di saya Saat ini saat ini adalah beliau tetap menjadi bagian dari SM Mambaululum. Dulu. Ponpes bukan Ponpes. Iya, SMK Ponpes Mambaululum. Selesai. Masih ya. artinya sempat, boleh. Itu Pak Fadli. Ya, Ya. maksudnya saya juga punya data maksudnya terkait Dapodik kan ada dimutasi per 14 Maret. Nah, kalau misalkan sudah dibalikan lagi, berarti kan artinya sempat dimutasi. Ya Sempat tadi, dinonaktifkan. panik mungkin. Karena paniknya begini nih. Bukan mengabaikan isu yang kemarin itu Nggak ada, bohong. nggak ada. Jadi gini, saya itu hari Senin membuat SP terkait verifikasi data faktual siswa ya, dalam rangka pencairan hibah BBM. Jadi jangan sampai ada data yang berbeda antara realitas di lapangan dengan data di Dapodik. Contoh lagi, ada satu sekolah di Dapodik itu siswanya 100. Begitu kami misalkan verifikasi faktual, siswanya hanya 50, itu berapa kerugian negara? Iya kan? 50 orang kali 1,7 juta per tahun ada bos. Itu manipulasi bukan kira-kira? Manipulasi data ya kan? Nah, pada saat hari Senin saya memberikan SP untuk teman-teman melakukan verifikasi faktual, muncullah kejadian ini. Jadi kemungkinan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, begitu saya tanyakan ini Dapodiknya di mana? Di SMK Mambaululum. Sudah 2 tahun tidak mengajar, kan gitu ya? Nah, karena panik, segeralah dikeluarkan karena dikaitkan dengan verifikasi faktual yang sedang kami laksanakan. Verifikasi faktual itu pada Senin. Mulai dari hari Senin sampai hari Kamis. Kamis kan besok. Hari ini. Jadi sebelum kejadian itu kami sudah melakukan verifikasi faktual. Kan gitu ya. Nah, jadi ketakutan itu mungkin menjadi beban yang makanya ya panik tadi. Pak Ambar, mohon Ya. menegaskan tadi Pak Ambar ngomong katanya ada yang menelpon Pak Ambar bahwa terkait dengan kejadian ini mohon diperingatkan. Itu yang Enggak, Pak Ambar. Bukan Tadi Pak Ambar iya, bicara bukan media, diperingatkan. mohon Kalau diperingatkan. diperingatkan kan
diingatkan. Ya, Kan beda ya. diingatkan. Kemudian munculkan tadi kejadian mutasi Dapodik tanggal 14 Maret itu, Mas. Dan, Itu, Mas. dan beberapa rentetan peristiwa lainnya. Ya boleh. Saya orang tua nih, Ya. punya anak satu yang sulung. Saya memerintahkan anak sulung, coba ingatin adik kamu salah. Bener nggak kira-kira? Bener kan? Pak Gubernur itu orang tua saya, Pak Kadis orang tua saya. Kemudian mengingatkan saya sebagai anak sulungnya, itu ingetin adik kamu, gitu kan? Kalau saya mengingatkan kira-kira wajar ya? Wajar. Berarti yang mengingatkan siapa Pak? Saya. Ke arahnya kemana Pak? Iya, ke tidak ada pihak- arahan sama sekali. ke pihak sekolah. Karena memang kewajiban saya Membina. pembinaan dan pengawasan, saya tupoksi. Mohon maaf Pak Ambar, tadi kalau untuk mengingatkan Bapak menyampaikannya berarti Enggak, ke pihak. ini mah contoh. Ya, Nah, contoh analoginya. Oke. Ya, tadi Seperti itu. yang saya tanya tadi Pak Ambar sempat ngomong bahwa ada yang dapat telepon sore. Betul. Ada Ini ada kejadian kejadian seperti ini. Yes, Mohon maksudnya dari diingatkan. dinas atau Ya dari jelas mana? dari dinas karena atasan saya dinas. Berarti Bapak mengkomunikasikan itu dengan pihak sekolah. Dengan pihak sekolah, dengan Manbol Ulu, Dengan Telkom. SMK Telkom, apa sih yang terjadi kan gitu? Oke. Mohon diingatkan. Tapi tidak ada pemecatan dari sekolah, arahan pemecatan nggak ada. Pengeluaran Dapodik juga nggak ada. Oke, berarti dari dinas pendidikan ya Pak ya? Yang mengingatkan semua lah, artinya gini lah. Kita satu keluarga nih, saling mengingatkan boleh tidak kira-kira? Boleh, kalau ada yang salah diingatkan. Tetapi dampak dari itu yang kemudian diprintir dikaitkan dengan pemecatan nggak ada. Nggak ada sama Oh sekali. iya, satu lagi Pak, ini apa? Pak, itu terkait Pak Gubernur menyampaikan pesan direct message di Instagram Sekolah. itu bisa dijelaskan Pak? Ya kemungkinan Pak Gubernur juga punya hak ya, semua orang ya. Beliau misalkan mengingatkan pihak sekolah dan kewajiban beliau sebagai orang tua kita bersama seperti ya. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur juga sudah jelas, tidak boleh ada pemecatan, tidak boleh, hanya sekedar ditegur sebenarnya. Dan negur itu boleh siapa saja sebenarnya, boleh akal-akal media menegur boleh, saya menegur boleh. Yang penting tegurannya dalam rangka meluruskan dan kewajiban bersama untuk saling mengingatkan. Kalau tanggapan ya Pak Gubernur nge-DM. Oh, saya nggak tahu. Apa benar Pak Bu ke SMK Saya nggak tahu. Memberi direct message lewat Ya, betul. Tapi isinya tadi benar. Jadi tidak ada perintah sama sekali untuk memecah. Nggak ada. Ya nggak ada. Saya yakin nggak ada lah. Jadi sebenarnya dari awal itu nggak ada bahasa, wah ini tegur, ini diperingatkan, nggak ada. Bahasanya gimana Pak? Hah? Bahasanya gimana Pak? Bahasa DM-nya Pak. Bahasa DM Pak Gubernur. Itu yang sudah beredar itu banyak itu. Oh, yang Ada itu. screenshotan itu Iya, ya? screenshot itu. Jadi, malah beliau melarang. Jadi gini, kalau pengen tahu Pak Gubernur ini, sebenarnya kalau saya buka benar ya Pak. Arahan beliau itu satu, kami dihadapkan pada P3K. Ini menyimpang sedikit ya. Arahan beliau itu jangan menzolimi guru non ASN. Itu berkali-kali beliau sampaikan. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemecatan, nggak mungkin lah. Yang non ASN saja kami sedang berjuang untuk tidak dikeluarkan dari status non ASN-nya, walaupun Menpan RB mengeluarkan aturan itu. Ini sebagai bukti ya, sebagai bukti pembanding. Jadi teman-teman media juga saya berharap tidak lagi, oh ini dipecat, enggak. Sebenarnya sudah clear, tidak ada masalah pemecatan, tidak ada perintah dari siapapun. Kalau tadi si Akang menyampaikan, Pak perintah ditegur, Pak Kiai merintahin saya juga boleh. Kang Andik sering ya telepon saya, Kang ada kepala sekolah anu, Andik sudah sama, apalagi satu ada ini, saya ingatkan boleh nggak kira-kira? Boleh. Salah nggak media kalau mengingatkan saya? Enggak lah. Enggak. Saling mengingatkan Pak. Kan gitu ya, Kang. Bung Fadli juga sama. Bongkar mandi kan? Ya, yang penting dalam rangka perbaikan ke depan. Gitu. Makanya akan kita kumpulkan. Ayolah kita bareng-bareng. Berita ini selesai. Menurut saya ya, clear ya, Kang ya. Ya. Untuk memastikan, kan kemarin ada tulisan di surat itu pemberhentian Kerja. Itu kan sama saja ya, pemecatan lah. Iya. Pengakhiran kerjasama. Iya. Mungkin bisa dimanain lainnya pemecatan lah Pak. Nah sekarang kan
apakah dicabut atau dibuka. Dan kalau tadi bahasanya kan ini nggak ada kaitannya dengan kasus ini. Berarti bahwa kalaupun balik lagi ini bukan karena Gubernur Ridwan Kamil untuk apa namanya meminta jangan dipecat. Berarti ini karena kelegowoan dari pihak sekolah. Atau ada kaitannya dengan permintaan dari Ridwan Kamil untuk Nah ya, dipecat. berarti ada dua pertanyaan Pak. Soal pemecatan dengan membuka pintu kembali gitu. Karena kan nggak mungkin Pak Ini Gubernur tahu persis ada mungkin yayasan ya. Kalau saya di sini sebagai pihak sekolah yang mengeluarkan surat itu kan nanti yayasan mungkin bisa nanti jawab apakah mau ditarik lagi. Sebenarnya apa sih Bu pertimbangannya sampai membuka pintu lagi gitu tuh? Ya mungkin ini bukan hal yang sekali dua kali ya. Mungkin karena apa namanya itu kesalahan manusia pasti ada ya. Tapi kita dari yayasan itu hanya pure legowo untuk semua guru-guru yang ada di kami, bukan hanya untuk Pak Sabil mungkin. Jadi kita menerima kembali sepanjang guru tersebut berjanji akan melakukan atau mematuhi aturan yayasan seperti itu. Jadi tidak ada saklek. Pokoknya saya memutuskan tidak boleh untuk mengajar kembali. Dan Ibu bisa memastikan bahwa ini nggak ada pengaruhnya dengan arahan Pak Gubernur. Iya, tidak ada. Tadi kan sudah disebutkan ya runtutannya. Karena ini bukan kesalahan yang seperti membunuh, mohon maaf ya. Bukan kesalahan fatal. Fatal atau membunuh atau sampai kriminal lah ya seperti itu. Jadi kesalahan hanya di emosional saja. Etika kategorinya. Kode etik. Oke. Jadi kami kebijakan dari yayasan membuka hanya maksudnya legowo membuka kembali bagi Pak Sabil. Tidak. Karena ini bukan sekali dua kali Pak. Ya, karena ini berlaku bukan hanya untuk Pak Sabil. Berarti gini Pak, Bu, mohon maaf. Berarti Ibu bisa memastikan keluarnya surat pemutus hubungan kerjasama itu memang kebijakan pure yayasan, begitupun dengan keputusan membuka pintu kembali. Iya. Itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan gubernur. Tidak ada. Itu memang sudah aturan sudah itu yayasan ya. Yayasan kebijakan dari yayasan. Oke, kan dibicarakan bahwa ini kan juga kesalahan yang ketiga kali. Apakah bisa dijamin bahwa kedepannya lagi? Nah itu. Ya kita mah berharap berubah ya. Makanya kan nanti kita tidak ada yang saklek selama itu tidak melakukan hal-hal yang kriminal. Ya maksudnya kita masih bisa memberi kesempatan bagi guru yang akan mengabdi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ambar, bagi guru siapapun, apalagi kami semua honorer ya, guru honor yang hanya 1 minggu sekali misalnya hadir ya, ngajar di kami karena ada kodiknya di sekolah lain, jadi ya kami membuka seluas-luasnya seperti itu selama. Dan rentetan kesalahannya tidak keluar dari konteks kode etik, lebih dari awal sampai ke. Iya. Okay. Ibu satu lagi, ini singkat boleh jawab. Sebagai yayasan yang menaungi yang bersangkutan ngajar, menurut Ibu komentar yang ditulis bersangkutan pantas atau tidak sebagai guru? Jelas tidak pantas ya, jelas tidak pantas. Itu kami yayasan yang menyoroti kan kode etiknya. Iya kan, yang disoroti itu kode etik, bukan karena ke seorang gubernur atau ke siapa, pokoknya ke siapapun ya. Profesi guru atau profesi yang lainnya saya yakin adab itu nomor 1. Adab itu nomor 1. Makanya kita soroti kode etiknya seperti itu. Bukan Pak Gubernurnya. Gitu. Bukan Pak Gubernur, siapapun itu ditujukan kepada siapa, misalnya kepada yang lain selain gubernur itu ya Pak Gubernur. Pasti itu menyalahi kode etik guru. Saya rasa cukup ya. Barangkali ini kalau saya sih santai mau ngobrol lanjut dengan saya nggak apa-apa. Ya nanti.